nikmat punya Nabi Muhammad. Saya jadi suka kegeeran sendiri, jadi orang yang sudah didoakan bahkan sebelum saya lahir di dunia. Saya suka senyum-senyum sendiri kalau ingat, ya Allah, alhamdulillah saya disayang sama seseorang yang namanya ada di pintu surga. Cukup buat saya. Gak apa-apa kalau ada yang gak senang sama saya, gak apa-apa. Kalau ada yang gak demen sama saya, gak apa-apa. Kalau ada yang sebel sama saya, bodoh amat. Saya punya Nabi Muhammad mendoakan saya bahkan 1500 tahun yang silam. Puncak cita-citanya adalah keselamatan saya dan mengizinkan saya untuk tetap terkoneksi dengannya dengan cara yang paling mudah, sekedar mengucapkan sholawat dan salam. Langsung sambung. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam. Saat umatku mengucapkan salam kepadaku sesudah aku wafat nanti, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Gampang banget, gampang banget. Alhamdulillah. Makanya saya juga gak iri sama yang disayang sama orang lain lebih banyak daripada saya. Saya gak iri sama orang yang followersnya lebih banyak daripada saya. Saya gak iri sama orang yang subscribernya, bener gak nih ngomongnya, lebih banyak yang dapat likes, yang didengarkan orang lebih banyak daripada saya. Saya gak iri. Yang disayangi orang lain lebih daripada saya gak iri. Yang saya iri adalah seseorang yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad, yang lebih banyak sholawatannya kepada Nabi Muhammad, yang lebih besar cintanya kepada Nabi Muhammad. Sebab dengan sebesar itu cintanya, Nabi Muhammad pun juga lebih besar cintanya kepada orang tersebut. Saya iri. Andai saya menjadi salah satu di antara mereka, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang Nabi Muhammad sangat dekat sekali dengannya, mereka dapat kenikmatan lebih besar daripada saya. Yang ketiga, kalau saya ditanya apa nikmat paling besar yang Allah berikan dalam hidup saya, nikmatnya kenal dan alhamdulillah dekat, dan alhamdulillah diizinkan Allah dalam sepenggal waktu saya yang saya akan mengabadikan setiap momen-momennya, kenal saya dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Saya mendampingi kehidupan Wabah Maryam Al-Haddad, istri dari Al-Habib Zain bin Smith yang wafat tahun 2013. Saya mendampingi berbulan-bulan bersama dengan beliau. Saya bersyukur dalam hidup
saya melihat contoh-contoh hamba-hamba Allah SWT dengan mata kepala saya sendiri, ditunjukkan oleh Allah, begini loh Halimah seharusnya kamu menjalani kehidupan ahlul ma'ruf dawil ma'ruf wal ilmi wal huda, orang-orang dengan akhlak mulia, orang-orang dengan ilmu dan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang soleh, orang berakhlak sekaligus berilmu. Beruntung dalam hidup saya melakukan perjalanan berbagai macam negara dan daerah dengan orang-orang soleh, dengan Sayyidil Habib Zain bin Smith, dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dengan Hubabah Nur Al-Hakam, dengan Hubabah Bahiyah, dengan saya melihat berjumpa Hubabah Umairah, berjumpa Hubabah Zahra, berjumpa Hubabah Khadijah, berjumpa Hubabah Nur bintu Ali, berjumpa Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Shihabuddin Ain-Tarim, saya berjumpa dengan Habib Ali Masyhur, saya berjumpa dengan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, saya berjumpa bahkan dengan Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, para ulama-ulama dunia. Saya berjumpa dengan mereka, saya menatap wajah mereka, dan banyak di antara mereka saya mendapatkan nasihat-nasihat indah dari mereka, saya mendapatkan doa-doa indah dari mereka, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran besar dari kehidupan mereka. Saudara sekalian, saya muliakan, washabda bil ma'ruf, cari, berkawan. Kalau mereka adalah guru-guru, berkhidmat, ikut. Karena jalan agama ini cari dulu orangnya, baru ikuti jalannya. Bukan dengan kamu dengarkan ucapannya, kemudian kamu ikuti ucapannya, bukan. Jadi sekalian, kamu cari dulu orangnya, sesudah kamu tahu mereka inilah, dia inilah orangnya, ikuti jalan mereka. Orang-orang luar biasa. Jadi sekalian, saya dulu tuh mikir, sering saya merasa sering dikecewakan. Kayak orang sebut-sebut, oh dia Masya Allah, dia hebat, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Tapi ketika saya dekat, enggak, kayaknya biasa aja. Atau ternyata dia tidak sebaik yang saya kira. Ternyata dia tidak sebaik yang saya kira. Ada beberapa lah sekurangnya orang-orang yang ketika kita kenal, kita dekat, kita jadi tahu bahwa ternyata dia nggak sebaik yang saya kira. Jadi sekalian, sampai kemudian mungkin karena doa juga, banyak minta sama Allah, ya Allah kasih saya, Allah kasih saya guru yang dapat membimbing saya, Allah. Ya Allah, saya pengen belajar jadi hamba-Mu, ya Allah. Allah kemudian mempertemukan saya dengan orang-orang. Ada banyak di antara mereka yang ketika kenal lebih dekat, ternyata saya tahu bahwa yang orang ceritakan tentang dia enggak ada apa-apanya dengan sejatinya orang tersebut.
dia lebih dari yang orang bisa ceritakan tentangnya. Orang bisa cerita apa tentang Hubal Bahdur? Ketika saya bersama dengannya, saya selalu merasa bahwa saya adalah serpihan rengginang di kaleng membuat. Orang bisa cerita apa tentang Hubal Bahdur? Saudaraku sekalian, saya hanya bisa ceritakan sedikit tentangmu kepadamu, tentang Hubal Bahdur di buku saya Tidak Dari Bumi yang pertama. Tapi kalau kamu ketemu sama orangnya, kalau kamu ngerasain duduk bersama dengannya, kalau kamu mendengarkan nasihat-nasihatnya, kalau kamu mendapati sepenggal dalam waktu hidupmu kebersamaan dengannya, kamu akan tahu bahwa beliau lebih jauh di atas yang orang bisa ceritakan tentangnya. Kemuliaan akhlak, hati yang selalu tersambung dengan Allah, ketawaduan hakiki, ilmu, ungkapan-ungkapan beliau selalu bisa jadi obat buat saya sampai saat ini. Subhanallah, subhanallah. Saya bersama dengan beliau, teman-teman saudara sekalian, berapa ini? Sebulan, 2 bulan, tapi rasanya kayak sepanjang hidup saya. Ucapan-ucapan beliau selalu bisa jadi obat buat saya dalam segala keadaan saya. Kalau saya lagi dikerubutin banyak orang, semua orang pengen salaman, teman-teman, kalau kamu kayak lagi punya perasaan pengen salaman sama Ustazah Halimah gitu ya, kalau kamu pernah merasa kayak gitu, kamu harus tahu, saya juga sama pengennya. Maksudnya gimana sudah? Ya saya sama juga, saya juga pengen salaman sama kamu. Cuma masalahnya, kamu tuh kalau salaman sama saya suka panik. Lagian juga kan jumlahnya banyak ya. Jadi ya sebenarnya saya pengen. Jadi sekalian, tuh kalau lagi keadaan kayak begitu gitu kan, kadang-kadang ujung hati merasa diri kayak saya adalah seseorang, dengan begitu mudah masuk dalam hati saya. Tapi saya langsung ingat ucapan Bapak Bahia. Bapak Bahia pernah bilang sama Halimah, kalau suatu hari nanti kamu lihat orang-orang memuliakan kamu, orang-orang mengagungkan, bukan karena kamu memang layak untuk itu, tapi karena Allah Maha Baik menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Sadaqallah. Benar banget, benar. Ketahui Bapak Bahia, andai busuknya hati kita bisa keciuman, mungkin tidak akan ada siapapun mau dekat dengan kita. Jika Bapak Bahia ngomong kayak gini, saya paham yang beliau maksudkan tentulah saya. Sebab saya tahu hati beliau indahnya semacam apa. Hati yang tak pernah jeda mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Hati yang tak pernah berhenti
bersolawat dan mencintai baginda Nabi. Ucapannya kayak bisa selalu jadi obat gitu buat hati saya, buat diri saya. Ucapan yang selalu saya ingat, bukan dengan sholat khusyuk kita akan sampai kepada Allah. Terus dengan apa Bapak? Kita punya Nabi Muhammad. Terus-teruslah bersimpuh di pintunya Halimah. Ketuklah terus pintunya. Sampai Nabi kesian sama kamu. Nanti kau udah Nabi kesian. Dibukanya pintu Nabi untukmu, dipapahnya kamu menuju Allah. Dan itu yang semoga akan terus saya lakukan dalam sisa hidup saya, yang entah sisa berapa lagi. Ketika saya tanya gimana caranya mengetuk-ketuk pintu Nabi Muhammad, Babah Bahia mengatakan, cintai Nabi Halimah sebisamu mencintai seseorang. Rinduin Nabi Halimah sebisamu merindukan seseorang. Kamu bisa kayak gimana jatuh cinta sama orang itu, jadikanlah Nabi Muhammad SAW. Jatuh cintalah kepadanya semampumu untuk bisa jatuh cinta pada seseorang. Tiap kali kamu merindukannya, tiap kali kamu mencintainya, kamu sedang mengetuk-ketuk pintunya. Ucapan-ucapan jadi obat. Kenapa? Karena mereka adalah dawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Orang-orang punya akhlak, orang-orang punya ilmu, orang-orang yang berada di dalam jalan petunjuk. Saya dulu suka apa ya? Saya kegeeran sendiri gitu. Kok Allah pertemukan saya dengan orang-orang saleh, orang-orang saleh. Banget ya nama saya. Nah, tapi belakangan saya ngerti kenapa Allah menjadikan saya banyak berkawan, membersamai hamba-hamba Allah yang salehah, hamba-hamba Allah yang saleh. Saya rasa Allah memberikan hal itu untukmu, agar kamu bisa mendengar tentang mereka. Sebab sepertinya kamu pun juga akan dikumpulkan bersama mereka. Karena saya akan bisa menceritakannya kepadamu. Maka meskipun kamu tidak akan pernah lagi berjumpa dengan Babah Bahia di dunia, karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah sejak beberapa tahun lalu. Meskipun kamu tak akan pernah mungkin lagi berjumpa dengan Babah Maryam Al-Haddad, karena beliau sudah berpulang 13 tahun yang lalu. Meskipun kamu sudah tidak mungkin lagi untuk berjumpa dengan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin Al-Karim, berjumpa dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT yang saya sebutkan ini. Tapi sekurangnya kamu masih bisa mendengar kisah tentang mereka, ucapan-ucapan mereka dari lisan saya. Mudah-mudahan sebagaimana mereka bisa menjadi jalan petunjuk, mentor dalam kehidupan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pun juga mentor untuk kehidupanmu juga. Amin. Washab bil ma'ruf. Berkawanlah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Wal ilmi, berkawanlah dengan orang yang berilmu. Wal huda,
berkawanlah dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Wajane jauhi wala ashab, jangan mau